Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kementerian Perindustrian mengerahkan semua kemampuan industri dalam negeri dan jaringan industri luar negeri untuk memenuhi lonjakan kebutuhan gas oksigen nasional bagi penanganan pasien COVID-19. Saat ini kami telah mengamankan tambahan produksi oksigen, pengadaan isotank guna mengatasi masalah logistik pengiriman oksigen medis dari industri rumah sakit, serta penyediaan tabung oksigen dan juga oksigen concentrator atau oksigen generator. Kami telah mengamankan produksi tambahan oksigen sehingga total suplai harian oksigen menjadi 2.622 ton per hari. Juga 132 truk isotank pengangkut oksigen, 15.906 tabung oksigen, 8.100 unit oksigen concentrator, dan 9 deployable oksigen concentrator system atau yang disingkat dengan DOCS. Angka ini akan terus naik setelah komitmen pembelanjaan dan juga kontribusi industri dalam negeri bisa ditingkatkan. Kami mengerahkan semua sumber daya yang kami miliki, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, sebagai contoh instruksi Menteri Perindustrian nomor 1 tahun 2021 dan juga kebijakan realokasi APBN Kemenperin untuk mengamankan pasokan dan distribusi oksigen medis. Kami proaktif melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain, juga dengan pemerintah daerah, serta asosiasi-asosiasi industri untuk memenuhi kebutuhan gas oksigen dalam rangka penanganan pasien COVID-19 di sejumlah daerah. Koordinasi ini juga kami lakukan dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan pembagian wilayah tugas dan tanggung jawab masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab Kemenperin meliputi pengadaan oksigen, pengadaan tabung atau botol silinder oksigen, isotank untuk keperluan importasi dan distribusi oksigen, oksigen concentrator dan oksigen generator, serta kami ditugaskan untuk mendukung transportasi sebagai upaya kelancaran distribusi oksigen medis. Kami telah menginstruksikan kepada perusahaan-perusahaan industri dalam negeri untuk memastikan ketersediaan oksigen dan tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis. Kontribusi perusahaan industri terhadap sektor kesehatan dalam penanggulangan COVID-19 sangat diharapkan dalam situasi sekarang. Kemenperin menyampaikan apresiasi kepada industri perusahaan oksigen yang terus memaksimalkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan medis dan bahkan juga menambahkan kapasitas produksi oksigennya. Kami juga memberikan apresiasi kepada industri pengguna oksigen yang telah ikhlas mengurangi pasokan bahan baku
oksigennya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, total kebutuhan oksigen medis untuk Jawa Bali terus naik dari 800 ton per hari pada tanggal 30 Juni menjadi 1.400 ton per hari pada tanggal 1 Juli, kemudian 2.262 ton per hari pada tanggal 3 Juli, dan kemudian naik lagi menjadi 2.333 ton per hari pada tanggal 6 Juli 2021. Kementerian Kesehatan juga memprediksi adanya tambahan kebutuhan oksigen medis sebesar 71 ton setiap 3 hari. Kami ingin menyampaikan bahwa kapasitas nasional produksi oksigen sebesar 1.700 ton per hari. Di luar itu, per tanggal 7 Juli 2021, kami telah berhasil mengamankan pasokan oksigen tambahan sebesar 920,5 ton per hari. Angka pasokan tambahan ini kami harapkan terus akan naik demi amannya kebutuhan pasokan oksigen medis. Berdasarkan instruksi Menperin nomor 1 tahun 2021, Kemenperin menginstruksikan pelaku industri untuk berkontribusi dalam pemenuhan oksigen bagi penanganan COVID-19. Perusahaan-perusahaan seperti Samator yang akan memfungsikan unit liquefaction di Surabaya sehingga akan menambah pasokan oksigen. Juga Air Liquide yang mengaktifasikan kembali pabriknya yang ada di Cilegon. PT Obsidian Stainless Steel, PT Sojitz Indonesia, PT Smelting yang memiliki oksigen plant juga bersedia meningkatkan produksi oksigennya untuk kebutuhan medis. Sementara industri pupuk seperti Pupuk Kaltim dan Pupuk Sriwijaya juga akan berkontribusi karena mereka memiliki beberapa oksigen plant. Jika mereka dapat didorong untuk meningkatkan produksi oksigen, maka tentu akan membantu penambahan suplai oksigen nasional. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi setinggi-tingginya pada perusahaan yang berkontribusi terhadap oksigen medis dan berharap bagi perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa mengikuti perusahaan-perusahaan yang sudah berkontribusi. Dari total tambahan pasokan oksigen sebesar 922,9 ton per hari per 7 Juli 2021, 650 ton diantaranya atau 70,4% diantaranya berasal dari impor. Sisanya 272,9 ton per hari atau 29,6% merupakan tambahan produksi lokal. Berdasarkan koordinasi kami dengan pemerintah daerah se-Jawa Bali yang dilaksanakan tanggal 5 Juli, kami memperhitungkan bahwa kebutuhan
tabung gas oksigen di beberapa provinsi di Jawa Bali akan mencapai 20.000 tabung. Kemenperin telah menginventarisir stok tabung oksigen yang bisa atau yang berpotensi dimobilisasi untuk pemenuhan kebutuhan rumah sakit. Sampai saat ini terdapat 31.000 tabung yang berpotensi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan medis tersebut. Dari total tabung yang terinventarisir tersebut, sekitar 15.900 unit diantaranya sudah bisa direalisasikan dan dalam waktu dekat siap digunakan. Seluruh tabung tersebut didatangkan dari luar negeri atau impor, baik melalui realokasi APBN Kementerian Perindustrian maupun kontribusi dari pelaku usaha, dan ada juga bantuan dari pemerintah Singapura. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan oksigen medis bagi rumah sakit dan bagi filling station adalah mobilisasi oksigen dari pabrik dengan menggunakan isotank. Isotank ini merupakan kata kunci bagi lancarnya distribusi oksigen, baik oksigen yang berasal dari pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri maupun oksigen yang terpaksa kita harus impor. Sekali lagi, isotank ini merupakan kata kunci. Menurut asesmen Kementerian Kesehatan pada tanggal 3 Juli 2021, diperlukan tambahan 140 isotank untuk mengamankan distribusi oksigen ke rumah sakit dan juga ke filling station. Kemenperin telah menginventarisir potensi 265 unit isotank untuk dimobilisasi dalam upaya mendistribusikan oksigen medis. Di antaranya berasal dari beberapa perusahaan, PT INMIP Morowali, PT Pertamina, PT Pupuk Indonesia, PT ICO Energy, PT Natgas Indonesia, PT Risco Solusi Indonesia, PT Air Products Indonesia, PT Obsidian Stainless Steel, PT Jawa Timur atau Jatim Petroleum Transport, dan perusahaan-perusahaan KKKS yang dikoordinasikan oleh SKK Migas. Demikian juga ada yang berasal dari kontribusi pemerintah India dan juga isotank yang dibelanjakan dari realokasi APBN Kementerian Perindustrian. Dari jumlah potensi tersebut, ada 132 unit isotank yang siap dioperasikan mengangkut oksigen untuk kebutuhan medis. Sisanya sedang dalam proses transportasi dan inspeksi untuk bisa siap digunakan dalam beberapa hari ke depan. Kementerian Perindustrian memandang penting untuk secara proaktif
membantu Kementerian Kesehatan dalam hal pencarian atau pengadaan oksigen concentrator atau oksigen generator. Pembelian oksigen concentrator atau generator bagi kami merupakan opsi yang terbaik karena lebih efisien dan tidak memerlukan lagi pengadaan oksigen, pengadaan isotank, maupun pengadaan tabung-tabung oksigen. Oksigen concentrator atau generator dapat memproduksi oksigen dan mendistribusikan langsung pada pasien COVID-19 di lokasi-lokasi perawatan. Kemenperin juga mendorong agar kebutuhan oksigen concentrator atau generator bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Sudah ada satu contoh, misalnya yang sekarang dilakukan oleh PT YPTI, Jogja Presisi Teknika Tama Industri, yang sekarang sedang mengembangkan oksigen concentrator buatan dalam negeri, buatan anak bangsa, dan kami harapkan bisa segera diproduksi secara massal. Mengingat oksigen concentrator bisa membantu pasien COVID-19 non-ICU, maka Kementerian Perindustrian mentargetkan dapat segera mendatangkan setidaknya 20.000 unit oksigen concentrator. Sampai tanggal 7 Juli 2021, Kemenperin telah menginventarisasi 8.600 unit oksigen concentrator yang diantaranya berasal dari kontribusi PT Indorama, Temasek, Daihatsu Isuzu TSM, dari PT Mitsubishi, dari PT Obsidian Stainless Steel. Selain itu, Kemenperin juga melakukan pengadaan oksigen concentrator melalui realokasi APBN Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga mentargetkan dapat segera mendatangkan sebanyak mungkin apa yang disebut dengan Deployable Oxygen Concentrator System atau DOCS. Saat ini 9 unit DOCS telah diamankan melalui realokasi APBN Kementerian Perindustrian dan mudah-mudahan bisa segera tiba di Indonesia. Masing-masing unit tersebut dapat mensuplai oksigen untuk 700 pasien COVID-19 per hari. Ini yang unit ukuran 500 liter. Alat ini sangat cocok ditempatkan di daerah yang jauh dari jalur distribusi oksigen.